Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Munajat khair wa afiyah ila qawlihi sunnatullah. Adapun sunnah-sunnah dalam sholat ini yaitu sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sunnahnya an ta'khirul ila al-tarfi'a qadra yaitu pertama untuk mengakhirkannya sampai hari tersebut naik satu tombak, artinya dari waktu isya dilebihkan kira-kira 12 menit. Itu sudah termasuk disunahkan untuk mengerjakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Kira-kira seperti jam 6 gitu udah boleh. Tapi kalau kita jam 7 wajib kan jam 7. Kedua, fi'luma di masjid dasar dilakukan di dalam masjid kalau memang masjid itu luas. Wa illa ini kalau memang tidak cukup, boleh-boleh saja seperti di lapangan. Bahkan sebagian mengatakan afdol fil maidan, di lapangan karena syiarnya lebih kuat dilakukan di lapangan. Wa taiful haidu baul masjid yasma'al khutbah, dan orang-orang haid disunahkan untuk walaupun tidak hadir dan tidak sholat, tapi tetap disunahkan boleh dia untuk hadir, tapi tidak di dalam masjid, dia berada di luar masjid. Ini minggu-minggu kemarin. Kemudian al-bukur ilaihi imam tetap sama saja bagi sholat Idul Fitri dan Idul Adha untuk ataupun sholat Jumat al-bukur, yaitu untuk lebih pergi di pagi hari. Kecuali imam memang disunahkan untuk lebih terlambat datangnya, tidak seperti makmum. Kemudian al-masyu ilaiha zahaban wa rujuu bi tariqin akhar aqsa. Kemudian berpergian dalam keadaan berjalan dan memilih jalan yang lebih jauh. Kalau baliknya, pilih jalan yang lebih dekat. Kayak buat balik, karena alasannya kalau pergi itu pahalanya lebih banyak, pergi ke masjidnya lebih banyak. Kemudian wal yustafta in kana min ahli al-ilm wa yusaddaq fi ma yashhad lahu tariqan. Yang kedelapan, ta'jil salat Idul Nahar fi awal waktiha. Untuk sholat Idul Adha itu lebih baiknya dipercepat, tidak seperti Idul Fitri. Kalau Idul Fitri tidak jadi masalah karena tidak ada yang ditunggu. Kalau Idul Adha karena ada yang ditunggu, ada ibadah yang juga lebih afdal, yaitu memotong betul-betul. Jadi jangan terlalu lama. Kemudian takhir sholat Idul Fitri ila irtifa'i syams tadaruhi kay yatasi'a waqtu ifradul fitrah qabla sholat. Dan boleh juga untuk mengakhirkan sholat Idul Fitri ya, kalau memang ada yang mengeluarkan zakat fitrah. Memang zakat fitrah itu afdolnya itu dikeluarkan sebelum sholat. Jadi subuh itu afdol
afdal mengeluarkan zakat fitrah itu afdalnya di situ. Tapi kan di mana itu apa namanya, zakat itu kan dipergunakan untuk lebaran. Kalau kita kasihkan di subuh hari, apa kita masak gitu. Beda kita nak beli dagingnya, beda kan gitu. Jadi rata-rata ini tidak ada, tidak kita lakukan, kecuali memang kita itu menunggu zakat itu, kita tunggu misalkan ada orang memang yang sudah ingin kita berikan di malam itu, dia tidak ada, tapi udah pasti orangnya. Kalau seandainya subuh macam gini baru bercari orang yang menerima zakat, yang ada malah repot cari orang zakat, belum lagi mau sholat, kita lumayan repot itu. Sedangkan tujuan daripada zakat itu bagaimana di hari raya itu orang tersebut tidak kelaparan. Itu kan tujuan daripada hari raya, sehingga dibagikan rata-rata sekarang beberapa masjid membagikannya bahkan 1 hari sebelum hari raya, ya, sehingga uang tersebut sudah bisa digunakan atau beras tersebut sudah bisa digunakan. Kalau malam hari raya rata-rata sulit, kecuali tadi seperti beras, makanan pokok, mungkin beras tadi dia bisa digunakan untuk keesokan harinya. Tapi intinya mengakhirkan sholat Idul Fitri untuk mengeluarkan zakat itu boleh, dan itu waktu yang sangat afdal. Kemudian al-fitru qabla sholati Idul Fitri wal afdal an yakuna bitamar fitran bikai yamtazu yawmal id amma qablahu bil mubarak bil akhir. Dan sedikit perbedaan antara Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri disunahkan untuk makan terlebih dahulu. Jadi sebelum kita pergi makan. Dimakannya bukan makanan berat, bukan. Maksud Nabi ini, kalau Rasulullah makannya cuma tamar, kurma dengan air. Untuk membedakan saja kalau ini hari raya. Kalau Idul Adha tidak. Idul Adha hanya sekedar menahan, tapi bukan puasa, bukan. Menahan untuk tidak makan, seperti puasa dia, tapi bukan puasa. Karena puasa di 2 hari raya itu hukumnya haram. Tidak ada puasa di tanggal 1 Syawal dan juga tidak ada puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah, itu haram hukumnya. Hanya saja di bulan Dzulhijjah itu sebelum kita melakukan sholat memang disunahkan al-imsak. Imsak itu menahan untuk tidak makan dahulu dan minum sampailah nanti setelah sholat. Min turuqil fajri fi idil adha hatta yafruqa min sholatil id wa yadhhab wa yaqul min udhiyah. Tujuannya nanti makannya itu pas waktu sembelihan. Nah, itu tujuannya di situ. Karena ada barang yang pengen dimakan, yaitu hewan kurban. Kita mungkin lagi hewan kurban lama bagian yang ada baginya sore atau siang. Kalau kurban itu udah cepat dipotong, tetaplah baginya mungkin jam 10 bahkan ada yang sore. Tapi itu sholatnya hiarat bisa tufiha. Adapun tata cara sholatnya yang kita ketahui yang lumrah yaitu yukabir fi rakaatil ula sab'at takbirat, 7 kali takbir yaqinan baina du'a istiftah wa ta'awuz dan ta'awuz. Fi rakaatis tsaniyah 5 takbirat. Takbir pertama 7 kali, takbir kedua 5 Allahu Akbar. Takbiratul ihram tidak dihitung. Allahu Akbar. Kemudian disela-selai dengan kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Kalau lebih gimana? Tak apa. Tak membatalkan. Tak bisa nih Ustaz 8 kali kalau saya hitung. Jadi maklum karena maka aku mungkin salah
salah hitung, antara ente salah hitung atau imam. Allah Akbar, banyak nih. Allah Akbar, imam pun tadi malam banyak takbir, daun-daun mata tanda tidur. Allah betul, kayaknya lawan lah nih. Tak sah nih Ustaz, tak sah, tidak apa-apa. Kurang pun sah, lebih pun sah, tak takbir pun sah. Sudah selesai. Jadi kalau seandainya nanti kan masalahnya biasanya di rakaat kedua, rata-rata rakaat kedua itu kadang-kadang imam lupa tuh, kadang-kadang imam lupa, tahu-tahu dia bantai. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah. Ini bantai-bantai. Mudah-mudahan ingatnya udah waktu baca surat. Pas dia baca surat misalkan nama Sabihis, udah sufi Ibrahim wa Musa, lupa takbir. Allahu Akbar, tahu deh. Udah selesai kan ya, tidak perlu mengulang takbir. Dan makmum pun sudah enggak kecoh benar. Ya Allah subhanallah terus. Pak imam pun tak mau tahu bantai ada. Oh, sedang subhanallah, subhanallah, udah tak ada subhanallah lagi dah. Biarkan saja udah maaf soal imam saja. Sah solatnya, sah. Tidak apa-apa. Al-jahru fi lil imam wal makmum wal munfarid. Baik dia solatnya jadi imam atau dia munfarid, tetap boleh dalam keadaan al-jahar. Jahar itu dikejar dia untuk disunahkan dikuatkan suaranya. Sunnah dikuatkan suaranya. Seperti kita sholat Jumat lah, baca Fatihahnya jahar, surahnya jahar. Ada Pak Ustaz tak pakai sekali dia baca sholat zuhur pula dibuatnya. Sah dah? Sah. Ada imam silent ni, tak mau dia. Takbir aja, Allahu Akbar. Idul Fitri pula ni. Allahu Akbar. Rupanya buku. Oh gini dah langsung buku. Baca Fatihahnya sirwan, sir. Sah soalnya sah, tapi melanggar aturan. Ayyaqula baina kulli takbiratil baqiyati shalihah. Setiap antara takbir itu mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian Allah ayunna ala yusra tahta sadri baina kulli takbiratin. Tetap Allahu akbar. Tidak Allahu akbar tidak lepas, tetap Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah. Tangannya tetap dalam posisi seperti awal ini. Allahu Akbar. Allah, tangannya dibalikkan lagi seperti awal. Diletakkan di atas dada. Di bawah dada, di atas pusat. An-Yaqra fi suratain. Membaca rakaat pertama surat Qaf atau Iqtarabat, artinya boleh juga surat Al-A'la atau Khasyiyah. Antara dua pilih saja. Atau surat yang lain pun tidak jadi masalah. Kemudian yusannu idza kanat sholatu jama'atan an yaktuba pada khutbatain ka khutbatil jum'ah fil arkani wa sunan la fi syurut. Ya, tetap dalam syarat-syaratnya khutbah atau dalam rukun-rukun khutbah sama rukun-rukun khutbahnya di dalam rukun Jumat sama rukun-rukun khutbah di waktu sholat Idul Fitri. Hanya syarat saja yang berbeda. Syarat-syarat khutbah Jumat tak bisa diberikan syarat-syarat khutbah Idul Fitri. Karena syaratnya kan berbeda. Tapi kalau hukumnya sama. Hamdalah, kemudian sholawat, hanya tambahan saja ditambahkan untuk takbir. Rakaat khutbah pertama 9 kali, khutbah kedua 7
7 kali. Takbirnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 9 kali. Lebih apa? Kurang tak dibaca pun tidak apa. Misalkan khatibnya langsung Alhamdulillah, tak ada takbir, tidak jadi masalah. Tidak apa-apa. Tapi sunnah untuk takbir 9 kali. Lain dengan sholat. Kalau sholat 7 kali pertama, 5 kali kedua. Kalau takbir di khutbah khatib 9 kali pertama, 7 kali kedua. Fil arkan sama, rukun-rukunnya pun sama. Kal qiyam wa satr wa taharah, seperti berdiri, kemudian menutup aurat, taharah, bersuci, julus, duduk di antara dua khutbah sama. Wa idza shalla munfaridan falyakhutub. Kalau salat sendiri, tak usah khutbah. Siapa yang ada khutbah kan? Begitu. Salat sendiri itu salat Idul Fitri sendiri di rumah. Allah. Habis itu dia khutbah. Alhamdulillah. Tak sunnah. Salat tak usah pakai khutbah. Tapi kalau seandainya salat di rumah bersama keluarga, sunnah khutbah tetap disunahkan. Misalkan antum keluarga besar buat sholat Idul Fitri dulu di rumah yang khusus untuk perempuannya saja, misalkan untuk wanita-wanitanya kumpul. Itu keluarga besar, itu punya rumah pun besar sebagai datuk, rumah induk lah gitu. Di rumah itu lama tapi besar dan semua keluarga datang. Ayo udah yang perempuan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ramailah kumpul semuanya buat keluarga tadi yang perempuan. Antum khutbah, artinya isi sholat kemudian khutbah. Tidak usah panjang-panjang, sekedar untuk mendapatkan kesunahan saja. Mungkin tidak ingin wanitanya tadi untuk pergi ke ke masjid sebagaimana minggu kemarin yang kita bahas. Seandainya memang wajah-wajah yang cantik-cantik atau semuanya yang menghindari fitnah, banyak hal kan. Kalau seandainya menghindari fitnah atau apa semuanya, itu lebih baik untuk sholat di rumah saja, jangan keluar. Kemudian tusannutan tahniah, disunahkan untuk mengucapkan minal aidin wal faidin, baik untuk hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha. Tapi kita jarang sekali Idul Adha mengucapkan minal aidin wal faidin. Padahal sama, tetap dua-duanya disunahkan. Biarpun waktunya fi Idul Fitri beda, masuk waktunya saja yang berbeda. Kalau Idul Fitri itu bighurub syams, terbenamnya matahari. Tetapkan terbenamnya matahari. Nah, di situ kita sudah disunahkan untuk mengucapkan tahniah. Adapun Idul Adha itu pas hari subuhnya hari Arafah. Berarti tanggal 9 Arafah, tanggal 9 berarti itu hari Arafah. Nah, di situ sudah dibolehkan untuk mengucapkan tahniah. Yaitu kalau jamaah haji wukuf Arafah ada, berarti itu sudah dibolehkan untuk mengucapkan tahniah wukuf Arafah. Lau tabayyana qabla zawal yawm ats-tsalatsina min Ramadan annahu yawm al-Id bi syahadati ru'yatihi wa qad baqiya waqtu li jam'in nas wa salat fa yuftiruna wa yusalluna al-Id adaan. Seandainya qabla zawal yawm ats-tsalatsina, misal tanggal 29 kita ragu karena 29 nengok hilal agak nampak. Kemudian diputuskanlah untuk menyempurnakan 30 Ramadan. Pas keesokan harinya lagi puasa, ada berita beberapa saksi-saksi. Kalau sekarang sih gampang lah, ini gambarannya orang-orang dulu ini yang melihatnya itu tidak seperti kita sekarang.
Kalau kita sekarang ini kan memang betul-betul pemerintah kita memang betul-betul dikirim. Jadi kalau apa kekuatan dalilnya untuk melihat itu sangat dominan kebenarannya, karena pemerintah kita mengirim 34 provinsi itu yang udah wajib dikirim, dan dikirim memang di tempat-tempat yang memang betul keluarnya hilang, seperti di pesisir apa semuanya, dan juga menggunakan alat yang betul-betul canggih. Kalau dulu kan tidak, dulu kan hanya melihat memang betul-betul dengan mata telanjang. Kalau sekarang keabsahan hilalnya itu memang naik derajatnya atau apa, memang bukan hanya dengan bantuan mata, tapi dengan bantuan alat, teleskopnya apa semuanya, artinya canggih. Ada itu hilal itu nampak atau tidak, kebenarannya itu bisa sangat kita yakini karena dalilnya tadi ya, sumu liru'yati wa aftiru liru'yati, kata Rasulullah. Berpuasalah kalian dengan melihatnya, berbuka juga kalian dengan melihatnya. Jadi melihat bulan itu bukan soal tradisi. Jadi misalkan khususnya mayoritas Islam di Indonesia kan tidak seperti yang Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah kan dengan hisabiyah, dengan hitung-hitungan. Jadi kalau sekarang ini kan kita udah tahu nih, yaitu rata-rata puasa tanggal 1, jadi kan 1 Maret. Ya, tapi kan belum tentu nanti, belum tentu harus melihat hilal. Jadi perbincangannya nanti, kenapa sih kalau hilal terus nanti akhirnya tak sama lagi. Bukan soal sama tak sama, enggak juga harus sama, enggak juga harus sama. Ini masalahnya adalah bukan bab tradisi dan budaya, bukan. Jangan bilang nanti kita ini Indonesia ini ada budaya dia hilang, ngabis-ngabiskan anggaran saja. Nah, ini memang hadisnya memang seperti itu. Memang seperti itu. Jadi tanggal 29 malam itulah di waktu untuk melihat bulan. Kalau memang karena dalam tanggalan Hijriyah dia hanya ada 29, 30. Kalau tanggalan Masehi kita kan ada apa? Ada 28, ada 31. Nah, seperti Desember ini kan ada 31-nya. Ada 31 Januari 28. Tidak ada 29. Ya kan bulan berapa lagi ada 28. Jadi kalau Hijriyah tidak ada. Hijriyah itu 29, 30. Nah, sehingga tanggal 29, misalkan ini 29 nih. Nah, malamnya nanti maghribnya harus dilihat nanti dia bulan. Kalau bulan nampak, iya 29 lah berarti. Kalau memang tidak nampak, idza qamma ahadukum, kata Rasulullah, kalau memang kalian tidak mandang bulan, ya sudah, disempurnakan 30. Itu wajib, seperti itu hadisnya. Jadi 2 hadis tadi, hadis di mana Nabi memerintahkan untuk melihat bulan dan menyempurnakan 30, itu memang ada hadisnya. Kalau seandainya di tanggal 29, besoknya kan 30 nih, 29 melihat bulan, tidak nampak, maka dipandang sana tidak nampak, yang sana tidak nampak, tidak naik derajatnya. Dilihat juga pemerintah sudah kirim semuanya. Banyak di Sumatera bulan tak nampak, yang di sana Kalimantan tidak nampak, semuanya. Mungkin karena hujan, karena apa, tidak bisa terlihat. Ya udah, pemerintah karena tidak terlihat begini, maka sempurnakan 30 hari, selesai. Ikmal salasina min Sya'ban, berarti puasanya tadi adalah 30 hari. Ya, sempurna. Apakah Rasulullah pernah puasa 30 hari? Pernah. Ya, Rasulullah pernah puasa 30 hari. Pernah juga Rasulullah lebih banyak juga memang 29. Jadi
Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk melihat. Adapun apa dengan hisabiah, betul, ada memang hitung-hitungannya falakiyah, dihitung-hitung ini. Nah, timbullah sekarang kan kita dah tahu nih, tanggal 1 itu adalah Ramadan. Apa bulan suci? Tetapi apa betul Ramadan? Belum tentu juga. Nah, jadi mana yang betul? Dua-duanya betul. Dua-duanya benar. Yang ingin mengikuti hisabiah silahkan, yang ingin mengikuti apa ru'yah silahkan. Tidak jadi masalah. Tapi lebih dominan untuk mengikuti pemerintah saja, agar sebenarnya biar apa namanya pemerintah tersebut termasuk daripada orang yang wajib kita taati. Selagi tidak melanggar perintah Allah, ya wajib ditaati. Jadi kemudian tadi kabarnya datang terlambat, karena beberapa orang tadi tak mandang. Ya sudah, sempurnakanlah 30. Pas jam 9 udah sempurna, udah puasa 30 ini. Ada kabar datang bahwasanya 5 orang mandang bulan itu ternyata tadi malam aduh, ya sudah, berarti mereka itu harus membatalkan puasa, kemudian sholat Idul Fitri. Seperti itu. Kalau memang qabla zawal, dapat kabarnya itu setelah apa? Sebelum tergelincirnya matahari. Tapi kalau seandainya sudah tergelincir matahari jam 1 baru dapat kabar, sedang ini puasa setengah hari tadi, tahu dapat kabar bahwasanya apa bulan kelihatan. Mungkin dulu kan pakai kuda, telat jauh melihatnya, ya. Bisa jadi gambarannya itu, maka diqadha sholatnya. Lau tabayyana dzalika qabla zawal wa lam yasir waqt aw ba'da zawal walakin qadra syuhur qabla al-ghurub fa yuftirun. Buka puasa tetap dianjurkan untuk berbuka. Mawafatu sholatil id fa yaqdawnaha, kemudian sholat id diqadha. Lau tabayyana dzalika ba'da al-ghurub fa yusalluna id ba'da al-ghurub. Kalau seandainya tahunya itu sudah maghrib, ya sudah, mau diapakan? Berarti puasanya tadi apa hukumnya? Tidak haram. Ijtihad itu tidak boleh disalahkan. Dalam ilmu ijtihad, mustahid ini kan ijtihadiyah kan, dengan ilmunya masing-masing. Makanya kita tak boleh menyalahkan kaum Muhammadiyah, kelompok Muhammadiyah juga tidak boleh menyalahkan NU dalam hal ini mewakili pemerintah kan, bukan NU sih sebenarnya, itu pemerintah. Ya. Sebenarnya permasalahannya itu bukan NU sama Muhammadiyah, bukan. Ya. NU Muhammadiyah sama Kemenak sebenarnya. Karena kan yang apa namanya, yang ngurus kan bukan NU, yang ngurus itu adalah Kemenak kan, Kementerian Agama, pemerintah dalam hal ini. Nah, tidak boleh juga, karena ini sama-sama ijtihadiyah. Ijtihad itu kalau salah diberi pahala 1, kalau benar dapat 2. Kebenarannya mana? Kebenarannya nanti di sisi Allah. Jadi dua-duanya, dan juga ijtihad tidak bisa membatalkan ijtihad yang lalu, tidak bisa. Ada kaidah yang namanya al-ijtihad la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang lama. Contoh misalkan masjid fastabiqul khairat misalkan, ini contoh. Kiblat, masalah kiblat. Ternyata selama 30 tahun setelah diukur, datangkanlah misalkan Kemenak datang nih, ya, nepak datang mengukur kiblat fastabiqul khairat. Jadi diukur, ternyata kiblatnya fastabiqul khairat itu mereng begini, enggak pas. Harusnya barangnya begini.
Nah, selama ini kita sholat di Fastabiqul Khairat selama 10 tahun dalam keadaan begini. Apakah lalu bisa mengatakan selama 10 tahun itu sholat orang tadi tidak sah? Tidak bisa. Tidak bisa. Antum ukur ya sekarang ini masjid mana yang sekarang bisa tepat? Masjid lama ya, boleh ukur. Kalau masjid baru sih iyalah. Kalau masjid lama sekarang diukur dengan alat mengukurnya Kemenak sekarang, Depak sekarang, canggihnya alat diukur dari sana tuh, dari ujung sana itu tembak pakai model kayak laser ini. Ini tidak tahu pakai nggak? Ada sertifikatnya belum? Tidak ada. Kalau tak ada sertifikatnya saya tak saya. Karena saya ngurus itu pakai sertifikat sampai saya pindahkan bangunan Masjid Nurul Fatona itu, masjid saya itu awalnya lurus. Pas kena tembak pakai mau buat sertifikat kiblat, ya. Merahnya begini. Mau tahu sejadahnya merah lah. Tapi Depak pun bilang tidak apa-apa. Tapi kami tidak berani memberikan sertifikasi. Nah, kalau memang mau diputar, nah, kami berikan sertifikasi kiblat katanya. Saya bilang, lalu tanyalah sama saya, Beb, gimana nih Beb? Udah, ambil dia sertifikasi, kita menyanyikan. Jadi satu sok itu tak bisa penuh. Satu sok itu korban. Karena satu sok yang di sini di sana tak terpakai, di sana tak ada terpakai. Cuma di depannya dapat sedikit, tidak apa-apa. Saya takutnya nanti anak cucu kita yang nanti malah jadi masalah. Karena udah pernah terjadi di masjid depan, sampai berkelahi, sampai Kemenak turun pun tak ada cukup. Sampai berkelahi apa semuanya ya, orang-orang tuanya berkelahi semua, artinya komplain terus. Terkenal itu kalau orang-orang Kemenak, insya Allah Depak tahulah siantan celat panjang gitu. Ribut terus dan masalah kiblat itu sampai berkelahi apa semuanya tahu semua kalau orang-orang yang di Depak itu. Jadi saya bilang udah ikut deh apa namanya Depak, yang penting kita dapat sertifikat. Memang lumayan, padahal waktu pembuatannya sama-sama menggunakan ilmu. Cuman kan alat tak secanggih itu. Itu pun yang saya sesalkan. Ngapalah waktu netapkan itu kita tak panggil Depak dulu gitu. Kalau kita panggil kan dia kan mau saja. Bisa saja kita panggil, entah biayanya berapa semuanya kan. Kali kalau mau buat masjid apa namanya? Jangan pakai ukuran matahari. Ini kita ini udah tak tepat dah begitu. Ya, kalau pakai dia kan udah cepat. Jadi misalkan tadi ternyata udah 10, 30 tahun, 40 tahun ini masjid, pas dicek begini ukuran kiblatnya. Tak sah selama 30 tahun sholat di masjid ini tidak sah. Kata siapa? Mau ke kita bilang nanggung orang yang sembahyang kaum tua kita yang sembahyang 30 tahun lalu tak sah pula dibilang lagi. Tak bisa. Ijtihadnya awal mereka itu dengan ilmu. Tak bisa juga kita membatalkan. Artinya membatalkan sholat orang semua. Nah, tetap sah saja. Ya kalau mau dirubah. Tapi bukan berarti ijtihad mereka itu salah. Sama tadi itu. Babul ijtihad tidak bisa saling salah menyalahkan. Kita tak bisa menyalahkan Muhammadiyah juga tidak bisa menyalahkan pemerintah karena sama-sama dengan ilmunya. Hisabiyah ada juga hitungan ilmunya. Buktinya kita sholat ini kan pakai hisab. Hisab ini sebenarnya kita tahu dah waktu zuhur sudah ditetapkan, isya sudah ditetapkan. Ini kan pakai hitung-hitungan semua nih. Ada hitungan falaknya, ada hitungan. Artinya sudah ada ilmu, sudah ada ilmunya. Kalau kata kan kenapa tidak pakai macam gini ya? Sholat ya kita pakai hitung-hitungan. Apa pula jadi bab Ramadan? Apa pula harus pakai mandang bulan? Ini beda karena hadisnya Nabi SAW mengatakan untuk memandang bulan. Itu artinya tidak usah diperdebatkan dalam bab tersebut. Sama-sama boleh
boleh saja. Kemudian terakhir takbir disunahkan untuk hari raya Idul Fitri itu dilakukan setelah terbenamnya matahari, yakin 1 Syawal malamnya, maka bertakbir untuk Idul Fitri. Kemudian selesai setelah khotib berkhutbah, sudah selesai. Tidak ada lagi takbir itu. Nanti jangan sampai sholat zuhur takbir lagi, tidak ada. Udah sholat Idul Fitri selesai takbir, khutbah selesai takbir. Nah, tidak ada lagi yang namanya takbir lagi. Lain dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha sudah boleh mulai takbirnya itu pada subuh Arafah. Misalkan sekarang ini kita Arafah. Arafah ini Tasu'a berarti, Tasu'a tanggal 9 berarti Arafah. Di orang haji sana Arafah. Tasu'a berarti. Nah, tanggal 9 subuh sekarang ini 9 nih. Tadi subuh nih, itu udah boleh takbir. Boleh takbir. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu setiap sholat takbirnya. Sampai kapan? Sampai nanti hari raya, sampai nanti hari tasyrik. 9, 10, 11, 12, 13 berarti selesai. Berarti selesainya nanti di waktu asar. Takbir asar, dan itu terus tuh takbir terus tuh selama 5 hari. Selama 5 hari itu takbir. Setiap sholat fardu, habis sholat fardu itu takbir. Langsung takbir. Enggak zikir dulu. Bukan, zikirnya nanti, zikirnya dimundurkan. Takbir dulu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, ini imamnya. Assalamualaikum warahmatullahi, langsung. Allahu akbar, Allahu takbir. Imam. Nanti setelah takbir baru zikir. Ambil zikir-zikir yang pendek saja. Allahumma antas salam. Jangan ambil zikir pendek untuk mendapatkan sunnah. Karena sama-sama sunnah. Jadi jangan ditinggalkan juga zikirnya. Zikir tetap zikir, kemudian takbir juga tetap takbir. Itu namanya dalam maknanya, yaitu ada namanya takbir muqayyad, ada namanya mursal, ada namanya muqayyad. Ya, takbir mursal itu yaitu takbir hari raya Idul Fitri, ya, dan muqayyad itu lebih identik dengan takbir hari raya Idul Adha. Walaupun mursal bisa dikatakan Idul Fitri dan Idul Adha. Wa yakunu fil fitri wal adha. Walaupun mursal itu bisa digunakan kalimatnya takbir Idul Fitri, Idul Adha, namanya mursal. Tapi kalau Idul Adha itu namanya takbir muqayyad. Muqayyad lebih identik dengan muqayyad. Jadi kalau Idul Fitri lebih enaknya kita mengatakan itu takbir mursal, biar nyaman. Ya, takbir mursal berarti tadi hanya sehari saja. Kalau Idul Adha itu sampai 5 hari, dan itu dilakukan setiap sholat. Jadi sebagai penutup, wa takbirul mursal li Idul Fitri afdal min takbirul mursal li Idul Adha. Wa man takbirul muqayyad li Idul Adha fa huwa afdal min kilaihima. Jadi takbirul mursal artinya takbir mursal tersebut lebih afdal daripada takbir Idul Fitri, lebih afdal daripada takbir Idul Adha. Kemudian wa kabbiru lailatal id ila tahrumu biha kadza lima tala as-salawatu ba'da subhi tasi ila intihai asr yaum rabi'i. Jadi sempurnalah takbir tersebut muqayyad diakhiri pada asar di hari keempat, yaitu ayyamut tasyrik tadi selesai. Adapun takbirnya sebagaimana yang sudah kita sering dengar, yaitu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, shadaqa wa'ada,
wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu hazamal ahzaba wahda la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Itu kalimat takbir yang sering kita baca. Kalau kita terjemahkan takbir ini adalah semangat ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat bahwasanya Islam itu tidak akan pernah runtuh. Islam itu selalu jaya, Islam itu kuat. Itulah makna daripada takbir yang kita baca. Bayangkan kalimatnya itu la ilaha illallah wahdah. Pertama kita mentauhidkan Allah. Shadaqa wa'dah. Maha benar Allah dengan segala janji-janjinya. Wa nasara 'abdah, dan Allah akan menolong hambanya. Wa 'azza jundahu, dan Allah akan memuliakan para tentara-tentaranya. Wa hazamal ahzaba wahdah, dan Allah akan menguatkan kelompok-kelompoknya dan menyatukan daripada kita semuanya. La ilaha illallah, tidak Tuhan selain Allah, wa la na'budu illa iyyah, dan kami tidak menyembah kecuali kepadanya. Mukhlishina lahud-din, dan kami menyembah kepadanya agama yang kami pilih dalam keadaan mukhlis, artinya ikhlas, bersih, suci dengan agama ini. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir membenci agama kami tidak perlu. Artinya di sini kita mengukuhkan keimanan kita dengan bertakbir tadi, kita kukuhkan iman kita. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan bagi Allah adalah pujian. Dan ini kalimat takbir. Kalimat takbir itu kalimat yang sebenarnya kalimat yang bisa menggetarkan jiwa musuh, sehingga Nabi Muhammad itu diberikan sebuah keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi yang lain. Di antara 5 itu kata Nabi, aku diberikan ar-rubu itu rasa takut yang akan dirasakan oleh musuh. Dari jarak jauh musuh itu sudah bisa takut, dan itu diberikan kepada umat. Jadi kalau umat Islam dahulu itu mengucapkan takbir, itu musuh itu sudah bergegar dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, jadi kalimat takbir itu kalau diucapkan dengan seorang yang betul-betul ikhlas karena Allah, pejuang betul, insya Allah tidak ada rasa takut. Itulah Bung Tomo mengucapkan kalimat takbir dengan semangatnya. Resolusi jihad kayak Haji Hasyim Asy'ari kan kalimat takbir semua itu. Tapi yang dilawannya adalah orang kafir. Ini takbir tapi yang di depannya orang Islam. Jangan cuma demo sana Islam, sini Islam, sana la ilaha illallah, sini takbir Allahu Akbar, sana orang bilang takbir Allahu Akbar. Siapa yang nak ini tidak boleh, jadi repot. Tapi memang kalimat takbir itu memang penyemangat, semangat. Jadi, itu keistimewaan yang Allah berikan bagi umat Nabi Muhammad. Ketika dia berperang, sebelum berperang itu kayak Salahuddin Al-Ayyubi, Sayyidina Muhammad Al-Fatih, Konstantinia, itu kan semangat jihadnya itu tinggi, dan semangat itu udah membuat musuh itu ciut dulu, takut. Kalimat takbir itu Allahu Akbar, langsung semuanya itu rasa takut itu Allah berikan kepada para musuh-musuh. Nah, sehingga yang mengucapkan, yang berjuang tidak ada rasa takut, musuh pun takut. Kenapa musuh takut? Karena pejuang-pejuangnya ini pejuang-pejuang yang taat. Bayangkan Al-Fatih, pembebasan Konstantinopel itu Sayyidina Muhammad Fatih itu kan seseorang yang memang udah digadang-gadangkan sama Nabi. Kata Nabi bilang ini, nanti yang akan membuka Konstantinopel itu adalah seorang pemuda yang hebat, yang soleh. Kan sahabat itu kan
berbondong-bondong untuk membebaskan, tapi tak terbebas-bebas juga, sampailah kepada Sayyidina Muhammadul Fatih. Bagaimana ketaatannya? Ya Allah, ini ketaatannya di atas rata-rata Sayyidina Muhammad Fatih, di atas rata-rata. Pejuangnya saja, pejuangnya ini kalau tidak sholat tahajud itu dipecat. Pejuangnya bukan sholat apa? Bukan sholat 5 waktu, tahajudnya saja pejuangnya itu. Puasa, tahajud, apa semuanya itu syarat daripada pejuangnya Sayyidina Muhammadul Fatih. Tak usah tengok bagaimana ketaatan Sayyidina Muhammadul Fatih. Cuman kalau film kan biasa nabi lah, ya. Agak sedikit bumbu-bumbunya, ada perempuan lah, apa semuanya. Nah, ini saya nonton filmnya itu, ya cuman sejarah sama filmnya itu agak sedikit timpang jauh lah. Bukan begini sih, Sayyidina Muhammad Fatih tak ada ceritanya urusan dengan wanita, joget-joget apa tak ada. Cuman filmnya ada begitu ya. Nama juga yang bikinnya bukan orang Islam. Kalau yang bikinnya orang Islam ya lah, tak usah protes. Yang bikinnya bukan kita, ya wajar lah ada sedikit apa tambah-tambahan. Seperti filmnya Nabi Musa, kan ya versinya agak sedikit berbeda pasti. Film Nabi Noah, kan begitu. Banyak lah versinya berbeda. Agak ada versinya betul, cuman banyak apa bumbunya ya. Mau diapakan? Tapi kalau mau betul-betul ya baca sejarahnya. Bagaimana ketaatan seorang Sayyidina Muhammadul Fatih sehingga memang kuat. Ya. Zaman Sayyidina Umar tuh kalah. Lalu Sayyidina Umar bilang, kayaknya tak yakin aku dikalah. Coba di antara kalian ini, siapa yang ada meninggalkan sunnah? Apa yang ditanya Sayyidina Umar? Siwak. Ayo siwak. Siapa di antara kalian yang tak pakai siwak? Menunjuk tanganlah. Inti ini penyebab kalahnya saya. Sayyidina Umar, kayu siwaknya. Hanya dengan karena kayu siwak, peperangan itu kalah. Kata Sayyidina Umar, ini karena kita tak taat dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Kalau mau perang pakai siwak semuanya. Masya Allah. Jadi wajar kalau seandainya memang musuh itu takut ketika mengucapkan kalimat itu takbir Allah, karena keluarnya kalimat takbir itu dari hati yang betul-betul tulus, suci, bersih. Allah bergetar. Kalau kita ini kadang-kadang Allahu Akbar, ini ada. Karena kita ucap tak efek karena yang mengucapkan orang-orang biasa juga banyak maksiat, hati tak bersih, repot. Coba ada yang mengucapkannya seperti tentara-tentaranya Rasulullah. Kan bayangkan Nabi Muhammad pernah di pedang diletak di sini sama Duksur, pedang dia tak sini mau dipanggal Rasulullah. Lalu si Duksur tadi bilang begini, ya Muhammad, man yamna'uka minni, siapa yang bisa mencegah kau dari pedang ini? Siapa yang bisa nolong? Rasulullah gampang jawabnya, Allah. Waktu Duksur dengar kalimat Allah, tangannya bergetar, jatuh pedang langsung. Bayangkan hanya dengan kalimat Allah. Kan hebat. Waktu ini kan kalimat takbir itu Allah itu bisa membuat getar. Cuman siapa yang mengucap? Kalau kita kan atau dengan pistol, siapa yang nolong kau dari pistol ini? Allah. Kenapa ada rasa takut lagi? Ini apa dia tak takut ni? Bukan dia tak takut, karena kita yang menyebut nama Allah itu belum hidup. Hati kita tidak hidup. Coba kalau hati-hati yang hidup. Tengok kalau guru-guru mursyid itu, kalau dia mengumpulkan muridnya, ada la ilaha illallah, Allah, langsung apa? Bergetarnya, ada getarannya, ada apa? Memang begitu. Kalau memang dia biasa kan. Ya. Karena hati ini tempatnya itu hanya untuk Allah. Jadi kalau memang hati ini betul-betul
diriallohkan, diolahragakan dengan zikir Allah, 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 itu bisa getar Pak. Deduk, 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 Allah, Allah, Allah. Dia tidak kuat tuh nahan rasa itu, tidak mampu nih. Kalau hidup, kalau mati tak bisa. Kok macam gitu bisa Pak Ustaz ya? Karena kita tak pernah merasakan. Saya punya guru, itu kalau sholat badannya bergetar. Di Darul Mustafa tempat saya belajar. Dia kalau misalkan baca Quran, dia harus sholat itu di samping tembok. Syekh Umar Ba'amar nama. Dia kalau misalkan dibacakan Quran, badan dia itu bergetar sampai dia tak mampu itu. Di tomboknya apa? Dinding, dia sembahyang sambil nombor dinding. Begini tuh. Ini udah bukan apa? Udah bukan kalimat batal atau tak ada lagi. Ini udah ada agak-agak aneh gitu. Udah ini udah mazhabnya udah 4 mazhabnya dah. Kalau kita sembahyang samping dia, tak ada budak mau sembahyang samping dia. Kecuali sholat duhur lah, duhur, asar, itu ya. Tapi kalau sholat subuh, maghrib, isya, pernah sholat samping dia gitu. Itu badan dipegang, dicekam dia. Dia tuh tak kuat dengar apa? Dengan ayat-ayat Al-Quran itu dibacakan begini tuh, dipegang. Jadi kalau kita nih lewat sama dia, antum bacakan syair-syair tentang sesuatunya, buka-buka gitu. Dia lagi duduk nih sampai, dia tuh suka duduk samping pintu gitu, tempat pintu gerbang. Jadi kalau pengen ngerjakan dia nih, baca aja syair-syair indah untuk Rasulullah gitu, tentang bab-bab cinta gitu. Kita lewat nih, sambil baca syair tadi, badan dia tuh langsung bergetar. Dia tunjuk pada gini, tunjuk gitu. Wow, gitu. Tapi bapak ya punya gitu. Tak bisa dia dengan Al-Quran dibaca, tak mampu dia. Memang hatinya memang betul-betul. Sama dengan orang-orang ahli zikir gitu. Kalau hatinya udah itu, yang dikatakan dalam Al-Quran, innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihi ayatuhu zadatuhum imana. Wajilat itu kan getar. Wajilat qulubuhum, bergetar. Orang mukmin kalau dibacakan Quran seharusnya hatinya bergetar. Kalau tak bergetar, bukan mukmin sejati. Hanya Islam biasa saja. Inilah kita. Orang baca Qurannya kita ngomong kok. Bayangkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan. Bacalah seperti tadi. Bismillah kita. Mukmin apa macam itu? Kan? Dibacakan Quran. Bergetar ya ada hati gitu. Minimal kalau tak bergetar kau dengarannya lah cukup. Dia kok tawa. Akhirnya kalau mau baca Quran, awas diam. Berat tuh kalau dibacakan Quran didengar sama kita tak dengarkan, hati. Saya ingat betul kalau guru saya dulu, kita kan kalau ada acara gitu kan, acara mau maulid kan, acara dulu itu kan sambil nyetel. Kalau nyetel Quran, saya punya guru bilang tak boleh. Cari gosidah saja. Kenapa? Itu nyetel Quran didengarkan tidak? Kalau tidak didengarkan, lebih baik jangan. Takutnya masuk nanti dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Di mana Quran didengarkan, dibacakan tapi tidak didengarkan, dosa nanti. Nah, lebih baik cari gosidah saja yang buat semangat. Ini kan kerja. Kamu kan antum kerja sambil. Kalau antum memang betul-betul di kantor di Quran, Ar-Rahman, Alam, mungkin antum sambil mendengar, itu iya jadi masalah. Tapi kalau misalkan antumnya pasti ngomong, kemudian Quran di setel, antumnya ngomong, macam mana cerita? Quran biar kelihatan agamis, Ustaz, agamis mungkin. Ini Quran ini harus didengarkan, bukannya bab-bab fashion ini. Kalau mau tidak mau dengar tadi, gosidah ke apa, biar kelihatan ini, kelihatan terus. Bersihkan hati kelihatan pula, ngurus orang terus. Kalau gitu ini terlalu banyak zohir juga. Apa namanya, batinnya kita
kita rusak, kita hancur batin kita, tidak kita perhatikan. Nah, kira-kira seperti itulah. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fitri atas kedua ada misalnya pada jemaah yang berpuasa sholat di masjid yang terjauh, gitu kan? Selama ada perjalanan menuju masjid yang terjauh, dia melewati masjid sampai 3 sampai 4 masjid. Ya, Ustaz, untuk melaksanakan sholat tersebut. Bagaimana hukum sabda Rasul yang menyatakan bahwa makmurkanlah masjid yang terdekat? Itu bagaimana pandangan Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, Ustaz, Ustaz ini mengatakan, ya kan, yang menyebabkan perbedaan antara penentuan hilal atau bulan puasa itu karena penentuan dari masing-masing ada akibat dari adanya organisasi seperti NU dan Muhammadiyah, ya kan? Pertanyaan saya Pak Ustaz, apa menyebabkan perbedaan itu sih sehingga mereka masing-masing menentukan apa istilahnya penentuan sendiri gitu kan, tanpa ada hal yang ada yang organ gitu kan? Yang mohon penjelasannya Pak Ustaz, dan penjelasannya sebagai saya Assalamualaikum. Untuk sholat Idul Fitri, yang penting syiarnya, tidak harus di masjid terdekat. Syiar, kalau memang syiarnya kita di masjid terdekat ya lebih afdol. Yang penting syiar yang lebih kuat. Misalkan syiarnya, misalkan di Korem, misalkan di Pertamai, misalkan, atau di Mujahidin, atau di mana, atau di masjid kita, ya lebih afdol ya masjid terdekat lah. Syiar kan masjid kita dahulu masjid antum pergi ke masjid orang tak ada orang apa hal, orang nak pergi masjid kita pun lah dia yang pergi masjid lain, kita pula nak akhirnya kan sama-sama mensyiar. Intinya itu adalah syiar. Ya, bagaimana lebih banyak syiar itu lebih afdal. Jadi kalau seandainya memang pengen sholat di luar tidak apa-apa, tapi ingat masjid kita dimakmurkan atau tidak. Syiarkan dulu masjid kita terdekat, itu kunci. Ya, kalau misalkan pengen ke masjid lain tidak jadi masalah. Dia tidak masuk dalam bab seperti sholat hadis yang mengatakan la sholat fi jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna sholatnya seseorang di masjid apabila bertetangga dengan masjid. Ini babnya adalah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, ini babnya syiar. Ini di lapangan atau apa. Misalkan di sana ada lapangan, pengennya di lapangan, enggak apa. Syiar, itu mana syiar? Ya, sama-sama untuk menghidupkan syiar. Kemudian yang kedua, bukan Muhammadiyah sama NU, bukan. Muhammadiyah dengan pemerintah, pemenang. Ini urusannya Kementerian Agama, tidak ada NU. Cuman memang banyak adalah organisasi NU gitu yang ikut serta dalam di situ. Karena memang sama-sama mempunyai dalil, sama-sama ilmu. Dasarnya adalah ilmu. Dan ini adalah permasalahan ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu tadi kan saya jelaskan, ijtihad itu adalah badlul majhud fi tahsilil maqsud, definisi. Mengerahkan segala kemampuan pikiran untuk mendapatkan suatu hasil yang diinginkan. Itu namanya ijtihad. Dan ada orang-orangnya pilihan dengan ilmunya. Nah, Muhammadiyah dipastikan punya ilmu. Atas dasar apa? Hisabiah, perhitungan. Bukan sembarangan Pak, salah nih. Enggak bisa sembarangan. Bukan kita yang main pandang. Aku nengok tak nampak awan, bukan itu. Payah belajarnya. Saya belajar angkat tangan, nyakal saya. Alah, pikir saya pun ada agak saya nak ngopong bintang kata saya. Tapi memang ilmunya ada. Ilmu falak. Saya punya guru itu, dia nentukan kiblat bisa pakai angin. Angin. Dia berdiri. Kiblat kita sana. Enggak usah pakai matahari, hilangkan matahari ini kata saya. Dia, karena kalau matahari kan mungkin zuhur bisa, kalau maghrib isya cuman. Nah, kan? Dia bisa pakai angin. Dia berdiri ke tempat yang tinggi. Boleh.
memang hebat, tapi memang belajarnya sakit. Jadi semua ada ilmunya. Kayak Syekh yang yang kalau Indonesia ini kan pakai sholat itu, kayak Abdul Roni Al-Yamani, itu pintar, hebat, falaknya kuat itu. Jadi ada beberapa orang di negara kita ini yang ilmu falaknya, perbintangannya kuat, hebat betul-betul, bukan sekedar bahkan bukan hanya sekedar menentukan hari-hari besar, menentukan hidup pun bisa. Ini bintangnya, antum tahu ilmu bintangnya? Nah, dari mana itu? Sebenarnya Islam itu ada. Ya, kalau kita kan ada, kalau orang-orang kan ada Aries, apalagi Cancer, Libra, apa nama bintang ini. Kalau orang yang belajar falaknya tuh, dia bisa tuh. Jadi gini. Menurut falaknya, menurut ilmu falak, sampai ke situ ilmu falak. Makanya ada, kalau orang Jawa itu kan ada legi, pahing, kemudian wage, apa semua itu. Ilmu-ilmu begitu tuh memang ada. Perbintangannya hebat, perbintangannya. Apa orang-orang Hindu apa semuanya tuh, kalau saya tengok film India, kalau dia tuh mau ngawinkan anaknya, dia datang sabar, kata anaknya bilang nanti tanggal sekian udah sekian. Nah, itu kan palak namanya. Dia nengok perbintang cocok atau tidak nih dengan ini. Nah, kira-kira begitu lah. Jadi itu punya ilmu istihad, semuanya istihad. Ini dengan istihadnya, ini dengan istihadnya. Nah, kalau sudah bab istihad sama dengan mazhab, kita tak bisa menyalahkan mazhab yang sana tak bisa menyalahkan mazhab kita. Selesai. Antum tak pakai kunut ahlan wa sahlan, tapi ente tak boleh nyalahkan anak yang pakai kunut. Selesai. Mau ditemukan tak bisa ditemukan. Kita harus semua mazhab harus kunut. Otak pun kepala tak bisa. Mengapa itu mau nyatukan? Ini kita harus bersatu. Masa mazhab ini berbeda? Mazhab ini harus satu. Udah usah belajar lah gitu. Orang memang tak bisa bersatu. Ini adalah pemahaman. Sumbernya berbeda, tapi satu pengambilan itu berbeda. Karena hadis kan banyak, cara memahaminya yang berbeda-beda. Selesai lah urusan. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, ikhtilafu ummati rahmah. Perbedaan umatku itu adalah rahmat. Dia sudah terima saja berbeda. Jangan disatukan. Kan memang tak bisa disatu. Antum mau datang ke Muhammadiyah, wahai Muhammadiyah, bagaimana lebaran ini kita satu aja. Ente tak usah pakai hisab, ente pakai pandang bulan kami. Dia pun bilang, aku tak mau, aku pakai hisab, kau ya katanya. Yang banyak kecoh ini kau ini kata sini, pertama menghabiskan duit negara, bisa, kan pakai duit semua. Habis itu ketentuannya belum tentu, ya ikut aja bisa gitu. Oh tak bisa juga. Yang sana tuh, tak bisa. Ini dalilnya begini dan begitu. Yang repot urusannya. Jangan menyalahkan sana, jangan menyalahkan ini ijtihadi. Yang mau ikut, ini kita. Yang ikut kemana? Mantap. Jangan dua-duanya hantam. Mentang-mentang beda. Aku isi Muhammadiyah. Karena tadi itu aku udah tidak puasa. Kalau yang sana ini masih puasa ini. Tak bisa. Kalau saya kepengen ikut dua-dua. Kalau ada yang undang saya ceramah Idul Fitri tanggal 30 saja sedap tuh. Dapat besoknya saya ceramah kan berdua saya. Cuma tak ada lah yang undang begitu. Kalau seandainya saya beda nih misalkan, Pak Ustaz, apakah bisa mengisi untuk hari raya Idul Fitri? Ayo, kata saya. Besok saya besok di masjid ini. Paling nanti jamaah ini
masa Ustaz ini dia ceramah lah di masjid itu gitu dia. Begitu. Jadi dalam ini komitmen antum menjadi Muhammadiyah, ikut Muhammadiyah boleh, ikut ini juga boleh. Saya kan bukan Muhammadiyah Ustaz, tidak harus Muhammadiyah. Tidak, antum Muhammadiyah harus Muhammad. Tidak apa-apa, ikut ke sini boleh, tidak apa-apa. Monggo silahkan. Ya. Tapi komitmen itu yang penting. Ya, jangan muzab-muzab, jangan hau-hau sana ikut sini. Oh, nah itu tak boleh, itu tak sedap tuh. Ya, maksudnya kalau nama orang macam gitu tuh, payah nak cakap. Kalau ini saudara siapa maksudnya? Karena kita ngomong pun tak nyambung nanti nih. Kalau dia saya ini lebih condong ke Muhammadiyah misalkan, kan enak kita ngomongnya nih. Ya, bahasa ininya kita pun enak. Oh begini. Nah, yang ini lebih condong misalkan ke Minal lah, FU kan. Ini kan enak, sedap kita ngomongnya pun tidak kacau lah seperti itu. Jadi kalau mau disatukan nggak bisa, dan semua itu berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjang umur kita, Allah sehatkan banyak dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.